yang depan kosong. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Ada Ibu. Solihah Hasanah. Kenapa Solihah? Solihah Mudi Bu. Oh Mudi. Makanya lapang sini Bu, soalnya belinya ke Arab Saudi Bu. Oh, nanti kita main ke sana ya. Ada lagi yang tidak hadir? Ini hadiah Bu. Kenapa El? Sakit ini. Oh, Agni sakit. Kita doain ya. Semoga Agni lekas sembuh. Amin. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru mengenai pembiasan gelombang cahaya. Sebelum masuk ke materi intinya, kita ingat-ingat dulu nih fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pembiasan gelombang cahaya. Kalian pernah gak sih bertanya-tanya saat berada di kolam renang nih, kenapa sih kolam renang itu ketika kita lihat di atas permukaannya sebelum kita turun nih, kolam renangnya itu terlihat dangkal atau nggak dalam gitu si airnya tuh. Tapi setelah kita masuk ke dalam air kolam renangnya, ternyata kolam renangnya itu dalam gitu. Ada yang tahu itu kenapa? Hadiah Bu. Kenapa El? Jadi dasar kolam renang itu akan tampak lebih dangkal karena adanya cahaya yang mengalami pembiasan akibat adanya perbedaan indeks bias antara air dan udara. Atau ini Bu, akibat adanya pantulan dari langit. Oh iya betul ya. Soalnya ketika kita jalan misalnya, terus ada genangan air, kalian pernah gak sih penasaran terus kalian lihat, ih kok kayak dalam ya, gitu kan? Nah itu tuh merupakan fenomena pembiasan gelombang cahaya. Nah kemudian ada fenomena lain nih. Misalnya tuh si orangnya udah turun di kolam renang, terus kita temennya lihat dari atas. Misalnya Fadila ya yang renang, terus kenapa ya Fadila kok bagian tubuh ke bawah itu jadi pendek, sedangkan dari dada ke atasnya itu masih normal gitu. Nah ada yang tahu gak itu kenapa juga? Kenapa Eka? Karena itu orang yang sedang berenang lebih pendek karena kegiatan cahaya terjadi pada kakinya. Kaki yang berada dalam air terlihat lebih pendek karena cahaya dari kakinya dibiaskan oleh air. Pembiasan ini membuat kaki terlihat lebih dekat ke permukaan air daripada yang sebenarnya. Betul ya. Jadi di sini ada pembiasan cahaya juga antara pada tubuh orang yang sedang berenang karena adanya perbedaan medium yaitu air dengan udara di mana kita melihat teman kita sedang berenang. Coba diperhatikan tadi, di sini kan ada seorang penombak ya yang sedang bermaksud untuk menangkap ikannya di sini. Nah ternyata posisi ikan yang dilihat oleh si mata penombak itu bukanlah posisi yang sebenarnya gitu ya. Nah ini merupakan posisi ikan yang dilihat oleh mata penombak, dan ini ternyata merupakan posisi sebenarnya si ikan itu berada. Nah ketika si penombak mengarahkan tombakannya ke arah sini, maka otomatis si ikannya itu tidak akan tertangkap gitu ya. Nah iya, gak kena gitu. Jadi si ikannya tertangkap lari, pasti punya nyawa dia. Nah kita perlu ingat kembali ya bahwa di minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai Scenarius, yaitu pemantulan cahaya, yang mana di sini tuh ada sinar datar, sinar pantul, dan garis normal, yang mana komponen dari pemantulan ini berada pada bidang pantul, berada pada bidang datar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus untuk mempelajari materi pembiasan cahaya. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pertemuan kali ini yaitu untuk menganalisis pembiasan cahaya ketika mendekati atau menjauhi garis normal. Di sini juga kita akan memperhatikan indeks bias antara dua medium yang menjadi medium gelombang cahaya merambat. Kemudian kita juga akan menganalisis hubungan sudut datar dan sudut bias. Kemudian kita akan menerapkan konsep dan prinsip pembiasan gelombang cahaya dalam
Kemudian kita akan melakukan eksperimen sederhana untuk membuktikan hukum Arrhenius mengenai pembiasan gelombang cahaya. Nah, sekarang coba kalian persiapkan perangkatnya, buka di pencarian Google kalian, PL Simulation. Kita akan membaginya menjadi 2 kelompok saja. Udah masuk ke tampilan webnya. Nah, terus kalian masuk ke fisik simulation, cari eksperimen atau simulasi yang bending light. Ada? Silakan masuk. Linknya apa, Bu? Kenapa? Linknya apa? Ada ya. Nah, di sini kalian pada material ini coba sekarang ubah material yang bagian atas itu sebagai udara atau air. Kemudian material yang bawahnya kalian ubah menjadi air. Artinya kan pada eksperimen ini terdapat 2 medium yang berbeda. Kemudian coba kalian buka LKPD halaman LKPD tabel 1 yang belum diisi datanya. Sekarang coba kalian ubah besarnya sudut sinar datang. Apa itu sudut sinar datang? Sudut sinar datang itu ini ya. Nah, ini ada sinar datang dari garis normal, yaitu yang 0 derajat ini 45 derajat. Kemudian di sini akan mengalami pembiasan mendekati garis normal 32 derajat. Nah, tugas kalian sekarang adalah memvariasikan besarnya sudut sinar datang. Kemudian perhatikan juga bagaimana dengan sudut pembiasannya. Silakan diisi. Kemudian jangan lupa pertanyaan metodenya juga diisi ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap diskusi. Coba di sini ada yang mau menyimpulkan bagaimana hasil eksperimennya. Langsung kesimpulan aja. Bukan. Berdasarkan data dari hasil eksperimen yang tadi kita lakukan, diperoleh apabila sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan akan mendekati garis normal. Berbeda halnya ketika sinar datang merambat dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka sinarnya itu akan dibiaskan menjauhi garis normal.
Nah, selain itu juga pembiasan hanya akan terjadi apabila gelombang cahaya melambat melalui dua medium yang memiliki indeks bias yang berbeda. Itu ya jawabannya kita. Jadi apa yang kalian eksperimenkan barusan itu merupakan pembuktian dari hukum Snellius mengenai pembiasan cahaya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya gambar ada dua medium. Misalnya di gambar satu dulu. Sinar datang itu bergerak dari udara menuju air. Udara ini memiliki indeks bias yang lebih kecil daripada air. Sehingga sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Kemudian ketika airnya itu gelombang cahayanya itu bergerak dari medium yang lebih rapat atau air, maka si sinar biasnya itu akan dibiaskan menjauhi garis normal, ya. Oleh karena itu tadi kenapa si penombak itu tidak bisa mengenai posisi ikan yang sebenarnya ketika menembakkan tombak ke posisi ikan yang dia lihat. Nah, di sini ada beberapa syarat untuk terjadinya pembiasan cahaya. Bisa dilihat di sini ada dua medium yang berbeda. Ada udara, ada air. Di sini terlihat terjadi pembiasan. Kemudian kita lihat di sini mediumnya itu sama, yaitu udara. Di sini bisa kalian lihat kan tidak terjadi pembiasan gelombang cahaya. Justru di sini cahaya malah diteruskan gitu ya. Oleh karena itu, syarat dari hukum Snellius yang pertama, pembiasan itu harus bisa terjadi ketika indeks bias dari dua medium itu berbeda. Kemudian di sini, nah di sini ada syarat yang kedua, pembiasan itu bisa terjadi ketika sinar datangnya itu kurang dari 90 derajat. Dari sini ke sini itu 90 derajat. Nah, ketika tepat atau tegak lurus di garis normal, maka sinar biasnya itu bukan sinar bias, akan gelombang cahayanya itu akan diteruskan atau saling berhimpitan dengan garis normal gitu ya. Nah, untuk refleksinya sebentar tapi coba sekarang kalian kunjungi di pencarian Google kalian curi.live ya, kemudian kalian masukin linknya sebentar. Delapan satu dan 41. Bentar, tinggal nunggu ini. Kita mulai ya, yang sudah yang masuk silakan di. Udah muncul belum pertanyaannya? Belum. Jawab dengan itu ya. Udah? Lanjut.
Udah? Oke anak-anak, sekarang kita udah ada di akhir pembelajaran. Jangan lupa dikumpulkan lagi LKPD-nya. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi dari kelompok cahaya yang baru, yaitu diffraksi cahaya. Jadi kalian bisa mempersiapkan